Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Firdausil Jannah dengan NIM 250109113721, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok penyajian data, kelas 5 semester 2, yang bertempat di MI Miftahul Huda Sidodadi, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sekarang siapa yang memimpin doa hari ini? Gilirannya siapa? Pimpin doanya, lanjutkan dengan baca surat-surat pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini kalian dapat ilmu yang barokah ya. Kemudian sekarang kalian coba lihat samping kanannya, samping kirinya, adakah temannya yang tidak masuk? Ya, siapa? Fakih sama Bilkis. Iya. Iya, Bilkis sama Fakih itu sudah izin di grup ya. Fakih dan Bilkis itu sakit ya. Doakan semoga teman kamu itu cepat sembuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan sering atau memperbaharui keyakinan kelas kita ya, secara berkala. Nah, sekarang kesepakatan keyakinan kelas kita, pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, memulai belajar tepat waktu. 3, menjaga kelas aman dan nyaman. Yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan sungguh. Nah, dari 4 kesepakatan ini, adakah yang mau ditambahi atau sudah cukup ini? Ada apa? Kenapa? Itu termasuk di menjaga kelas aman dan nyaman. Sudah ada. Ada lagi? Ya, itu sudah ada di menjaga kelas aman dan nyaman ya. Ada lagi? Kalau ada, sepakat ini ya? Sepakat. Nah, ketika sudah sepakat, berarti kita lanjut ke berikutnya ya, yaitu kita akan ice breaking dulu, menyanyikan lagu 7, apa tadi? Kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk, berdiri, ikuti gerakannya. Yo, ikuti.
Tadi sudah breaking ya. Sekarang Bu Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pertama dengan pengamatan data, melalui pengamatan data, peserta didik mampu menyebutkan data ke dalam bentuk tabel gambar atau piktogram secara akurat dan rapi. Sekarang kita akan belajar materi penyajian data. Penyajian data, diagram gambar atau piktogram, diagram garis, dan diagram batang. Nah, anak-anak, pelajaran kemarin itu kita belajar tentang apa? Data kan ya? Nah, masih ingat data itu apa? Bagus, bagus. Aida. Nah, kemudian saya ada cerita dulu, baca soal cerita dulu ya sebelum kita ke materi selanjutnya. Nah, ini saya kasih dulu lebarnya. Siapa yang mau baca? Zena ya? Ayo Zena, baca dulu Zena. Nah, dari cerita ini, jadi data itu dikelompokkan dulu ya. Ada data, setelah datanya dikelompokkan baru disajikan ya, paham ya? Nah, data yang tadi disebutkan betul. Nah, jenis data itu ada berapa? Ada 2, apa saja? Nah, menurut sifatnya ada berapa? 2, apa saja? Ayo ingat dulu Rizkia. Ya, bagus. Sekarang amati dulu jadwalnya. Jadwal itu kan 1 minggunya ada berapa mapelnya? Ada berapa mapel? Ada berapa mata pelajaran 1 minggu? Nah, ini contoh penyajian data ya di kehidupan nyata. Contohnya kalian kan tiap hari kalau sekolah lihat jadwal, ya kan? Jadwal itu adakah mata pelajaran yang ada 3 hari, ada itu aja pelajarannya ada? Nah, coba perhatikan jadwal itu. Perhatikan. Nah, sekarang ini kan duduknya sudah sesuai kelompok. Kemarin yang saya adakan asesmen diagnostik awal kan sesuai dengan kelompoknya ini sudah ya? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan keluarkan buku tulisnya sama pensilnya sama stepnya. Kalian perhatikan jadwalnya itu perhatikan. Jadwal MTK itu 1 minggunya ada berapa? MTK 1 minggu berapa? Muncul di hari apa saja? Sabtu, Kamis. Itu 2 jam, 2 jam berarti 6 jam ya. Kemudian bahasa Indonesia 4 hari ya. Nah, hari apa aja? Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Nah, ini 2 jam, 2 jam, 2 jam berarti 8 jam. Nah, ini kamu berarti menyajikan data jadwal pelajaran harian kalian. Kalian akan tahu pelajaran apa sajakah yang tiap hari 1 minggunya itu lebih dari 2 hari apa aja. Nah, berarti kamu tahu ketika kamu mengelompokkan dulu datanya, kemudian datanya itu disajikan dalam bentuk gambar, bisa untuk mempermudah kamu ya. Diagram garis juga akan mempermudah kamu ya. Begitupun ketika kamu disajikan dalam diagram batang. Nah, kemudian Bu Guru juga ada permasalahan nih. Masalahnya Ayu. Ayu ini punya jepit, beli jepit. 1 kantongnya itu jepit ya. Nah, ini jepitnya Ayu. Jepitnya Ayu ini warna-warni. Ayu ini ingin tahu warna apa sih yang paling banyak dia dapatkan? Apa warna merah sama dengan warna biru? Nah, ini ada warna apa saja coba? Biru, hijau, merah, kuning, oranye,
pink. Ya, sama pink A, pink ya. Nah, sekarang siapa yang membantu Bu Nurul untuk memecahkan masalahnya si Ayu? Ayo, siapa yang mau bantu? Ya, silakan maju, dibuka dulu, diapakan dulu ini? Ayo coba, ini apakan? Warnanya dipisahkan, ada yang dipisahkan dulu. Warnanya apa lagi? Disusun, dibariskan dulu mana yang paling tinggi warnanya. Nah, Ayu ini hanya mau tahu warnanya merah sama yang biru, bukan warna yang lain. Jadi fokus ke warna yang merah sama biru ya. Kalau jumlahnya nanti hitung masing-masing yang biru berapa, yang merah berapa ya. Yuk. Terus diapakan lagi nih? Ya, dibuat daftar tabel. Tinggal baca angkanya saja. Yuk silakan. Kita kelompokkan dulu yang jawaban dari Lutfi. Siapa yang mau bantu saya? Nah, yuk. Setelah dikelompokkan, dia akan tahu, nah ya biru ini berapa? Yang biru 8, yang merah berapa? 5. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi yang biru ini 8, yang merah ini 5 ya. Nah, ini mengelompokkan dulu. Nah, tadi ada 3 jawaban. Diapakan lagi? Diapakan? Ya, berarti disusun ya. Ini disusun seperti ini, disusun. Kita sudah memecahkan masalah Ayu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu penyajian data ya. Rame, kalau itu rame, gini aja. Kita selanjutnya akan menyimak video penyajian data. Silakan dicatat poin-poin yang penting, dicatat ya, yang perlu dicatat ya. Silakan ditulis poin-poin yang penting. Setelah kemarin kita membaca dengan pengumpulan data, pada kesempatan kali ini kita akan membaca di tempat penyajian data. Kemarin kita telah mengetahui salah satu contoh penyajian data yaitu kartu menuju sehat atau KMS. Sekarang mari kita ketahui bersama beberapa bentuk penyajian data yang adik-adik. Untuk penyajian data ada 5. Yang pertama daftar, yang kedua diagram gambar atau infograf, yang ketiga tabel, yang keempat diagram batang, dan yang kelima diagram garis. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk daftar. Mari kita simak cerita berikut ini. Debbie mengajari semua teman-temannya satu kelas tentang kegiatan masing-masing. Nah, anak-anak, ini ada 2 sumbu, ini sumbu X, ini namanya itu angka ya, yang ini itu profesi orang tua siswa. Jadi diagram batangnya yang PNS itu setelah kita tahu pengelolaan datanya disajikan dalam diagram batang, jadi PNS itu ada 8 orang, TNI ada 5 orang. Kenapa ada 4? Karena melebihi. Kenapa ada 6? Karena kurang dari 6. Paham? Nah, yang petani ada lurus ke mana? 12.
Kemudian berarti ada berapa orang yang profesinya sebagai petani? 11 orang. Kemudian yang sebagai guru profesinya ada berapa orang? 3. 3 ya? 3 apa 2? 3 karena melebihi dari angka 2 dan kurang dari 4 ya. Kemudian yang wira swasta ada berapa orang? 2. Bagus. Ayo, setelah kita lihat video tadi, kalian paham ya penyajian data dengan diagram gambar, diagram garis, diagram batang ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya, LKPD. Nah, kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini ya. Perhatikan petunjuknya. Pertama, berdoalah sebelum mengerjakan. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Apa saja? Pensil warna, penghapus, penggaris ya. Kemudian, diskusikan dengan teman sekelompok berdasarkan langkah kerja. Keempat, bertanyalah kepada guru apabila mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Keenam, teliti mengerjakan. Nah, ya MTK itu kuncinya teliti. Pelan-pelan ya. Teliti. Kemudian yang terakhir selamat mengerjakan. Nah, ini saya akan bagikan sesuai kelompoknya. Nanti ini punya peran masing-masing. Ada yang bagian mengelompokkan itu bahan-bahannya apa saja. Yang mempersiapkan bahan-bahannya ada pensil warna bawah. Kemudian penggaris ada. Nah, keluarkan. Nanti ada yang bantu menggaris, ada yang bantu buat tabel ya. Enggak di sini, langsung di belakangnya ya, langsung di belakangnya. Ini kalian kan mendata cita-cita kalian yang kemarin itu kan ya. Nah, awal-awal kalian kan sudah pernah ya mengumpulkan cita-cita kalian. Dari data cita-cita kalian. Nah, yang mau jadi YouTuber itu ada berapa? Yang kemarin saya ajukan, siapa mau jadi YouTuber kan pernah? Ya. Nah, silakan. Itu totalnya ada 16, ya kan? Nah, sekarang ini kan ada yang diseru sajikan di diagram batang, diagram garis, ya. Kemudian diagram piktogram, diagram gambar itu ya. Sesuaikan dengan pertanyaan ini. Ini disuruh kamu analisis. Setelah kamu tahu ini, menganalisis ini. Silakan dianalisis ini. Yang paling banyak diminati peserta didik yang mana? Itu yang paling banyak diminati. Yang mana saja? Ya tulis. Guru berapa, tulis berapa, paling banyak, paling sedikit, kemudian selisihnya berapa gitu. Ayo Lana, bantu Lan. Nah ini. Ayo Raffi, sini Raffi, berdiri Vi, sini Vi, di sini Vi, rambutnya Vi. Ini disuruh apa? Disuruh urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Iya, ini terkecil apa ditulis ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah kita presentasi dulu. Waktunya kalau satu dulu, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami tentang menyebutkan data cita-cita dalam bentuk tabel dan piktogram. Berdasarkan hasil pengamatan data kami memperoleh data sebagai berikut. Guru 5 orang, pengusaha 4 orang, YouTuber 3 orang, dosen 3 orang, polisi 1 orang. Data tersebut kemudian kami sajikan dalam bentuk tabel piktogram. Setiap satu gambar tentang mewakili 1 orang siswa. Silakan ada tanggapan? Ada fotografi? Saya dulu ya. Saya tanya dulu gambarnya. Milih dulu. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini ya. Ini gambarnya. Nah, silakan ditanggapi. Gambarnya kurang besar. Yang cari. Gambarnya kurang besar dan warnanya sama Bu.
Ya, gambarnya kurang besar dan organnya sama ini. Ya, silakan. Ayo silakan, nomor 1. Ya, nanti diperbaiki ya. Nomor 1 ya, diperbaiki dengan baik ya. Ya, wes. Bagus ini sudah ya, ini sudah bagus. Kasih jempol, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Keren. Ya, silakan duduk. Nomor 1. Lanjut. Nomor 2. Kamu sini nak? Apa ini Pak? Tidak sampai luar. Salam dulu yang nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami tentang menyajikannya dalam bentuk diagram batang berdasarkan hasil pengamatan data kami. Kami memperoleh data sebagai berikut: guru 5 orang, pengusaha 4 orang, pejabat 3 orang, dokter 3 orang, polisi 1 orang. Urutan dari yang terkecil: polisi 1, dokter 3, pejabat 3, pengusaha 4, guru 5. Data tersebut kemudian kami sajikan bentuk diagram batang, dan polisi kami bagi warna biru, dokter warna kuning, pejabat warna oranye, pengusaha warna merah, guru warna hijau. Terima kasih, sekian presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan tanggapan untuk kelompok 2. Silakan tanggapan. Ini di gambarnya, coba perhatikan teman-teman. Ini anak-anak, perhatikan anak-anak ya. Perhatikan, coba duduk dulu. Nah, biar teman-temannya lebih rata. Nah, ini di mana? Bagus. Bagus. Ya, mana tepuk jempolnya dulu? Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Keren. Nah, duduk. Tahan dulu temannya. Duduk, terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah keren mempresentasikan hasil karya kalian LKPD yang tadi. Itu bagus. Kalian sudah paham pengajian data menurut kalian itu yang diagram batang sudah tahu, diagram garis sudah tahu, piktogram sudah tahu. Sudah paham semua ya? Nah, diagram batang, garis, sama piktogram itu agar kalian mempermudah membaca data. Nah, selanjutnya kalian kan sudah mengerjakan LKPD, mempresentasi ya dari awal, memecahkan masalahnya Ayu, kemudian menghitung jadwal 1 minggu. Sekarang refleksi dulu ya. Karena berhubung padam, kalian tidak bisa lihat di layar. Jadi kalian dengarkan Bu Guru, dengarkan saja aba-aba dari Bu Nurul ya. Biasanya itu ada musik ketika teknik STOP dulu ini. Stop, stop itu apa? Ada yang tahu stop? Stop, berhenti, bagus. Nah, berhenti. Untuk apa? Untuk menenangkan dulu pikiran, tenaga ya. Nah, sekarang duduk senyaman mungkin, bahunya senderkan, senyaman mungkin, bahunya ke belakang, senderkan, senyaman mungkin. Nah, kakinya ke lantai, posisinya senyaman mungkin. Ya. Kemudian coba duduknya. Nah, pejamkan mata kalian. Nah, anak-anak, kalian sudah keren mempresentasikan hasil karya kalian LKPD yang tadi. Itu bagus. Kalian sudah paham pengajian data menurut kalian itu yang diagram batang sudah tahu, diagram garis sudah tahu, piktogram sudah tahu. Sudah paham semua ya? Karena berhubung padam, kalian tidak bisa lihat di layar. Jadi kalian dengarkan Bu Guru, dengarkan saja aba-aba dari Bu Nurul ya. Biasanya itu ada musik ketika teknik STOP dulu ini. Stop, stop itu apa? Ada yang tahu stop? Stop, berhenti, bagus. Nah, berhenti. Untuk apa? Untuk menenangkan dulu pikiran, tenaga ya. Nah, sekarang
duduk senyaman mungkin, bahunya senderkan, senyaman mungkin, bahunya ke belakang, senderkan, senyaman mungkin. Nah, kakinya ke lantai, posisinya senyaman mungkin. Ya. Kemudian coba duduknya. Nah, pejamkan mata kalian. Nah, Revan, duduknya itu sudah nyaman. Nah, duduk senyaman mungkin. Senderkan ke bahunya ke kursinya, ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak, apa saja penyajian data itu mempermudah kalian untuk membaca data, ya. Paham ya? Nah, kalian akan mengerjakan soal dalam bentuk kuisis, ya. Kemarin kan sudah ya, pernah kerjakan. Nah, saya ulangi lagi tapi aturannya. Ini urut absen. Nomor 10 siapa? Saya ingatkan kembali petunjuk penggunaannya. Pertama, setiap kartu memiliki nomor siswa yang berbeda-beda sesuai urutan presensi untuk memudahkan penilaian Bu Nurul, ya. Kemudian untuk menjawab menggunakan kartu QR yang kalian pegang. Nah, kalian harus memutar kartu sesuai dengan jawaban yang tepat. Kalau A, berarti A di atas. Ya. B berarti diputar. Nah, ya. C berarti diputar. Dan selanjutnya, ya. Paham ya? Jangan sampai miring, jangan sampai tertutup jawabannya, pilihannya itu jangan sampai tertutup. Biar terbaca oleh sistem, ya. Paham ya? Ya, itu jawabannya ya, 93%-nya betul jawabannya. Tuh. Bagus bukan? Kalian sudah belajar penyajian data secara diagram garis, gambar, ya, sama diagram batang. Nah, anak-anak, Bu Guru mau nanya. Penyajian data itu paling gampang atau disajikan dalam bentuk apa saja? Diagram batang, apalagi garis, kemudian gambar. Nah, diagram gambar itu disajikan dalam bentuk gambar. Kalau batang dalam bentuk batang disusun, ya. Kalau garis melalui grafiknya. Kemudian bagaimana pelajaran hari ini? Kalian senang apa biasa? Senang. Kemudian hal baru apa yang kamu dapatkan dari penyajian data? Hal baru apa saja? Bisa menyajikan data dalam bentuk apa saja? Tadi gambar, apa lagi? Garis, apa lagi? Batang. Nah, berikutnya, apakah kalian sudah mampu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar? Ya, sudah ya. Diagram batang sudah apa tidak? Sudah mampu, ya. Kemudian, apakah kalian senang mengerjakan soal sumatif dengan kuisis? Senang apa tidak? Senang, ya. Data itu manfaatnya di kehidupan sehari-hari apa saja? Ketika kalian itu melihat berita di televisi, penyajian data secara grafik, ya, kehidupan sehari-hari. Kemudian belanjaan orang tua kalian itu didata tiap bulan, Januari, Februari, apa ada pendapatan atau apa tambahan atau ada pembegakan dana gitu, ya. Kemudian apalagi cek sepatu kamu ketika masih kelas 4, kelas 3, apa sama apa tidak? Tidak, ya kan? Semakin besar, ukuran semakin besar. Kemudian
Data dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Contohnya pemilik toko menggunakan data supaya apa? Supaya tahu barang apa yang paling banyak diminati orang, yang paling banyak dibeli orang. Kenapa? Supaya mereka tidak salah saat menyetok barang. Data membantu kita mengatur segala sesuatu agar tidak mubazir. Data juga sangat berguna untuk memahami informasi di berita, laporan, keuangan hingga statistik ya. Kemudian data juga bisa melakukan perencanaan yang lebih baik. Contohnya merencanakan menu bekal sekolah berdasarkan data makanan kesukaan kalian. Kemudian data membantu kita menarik kesimpulan yang objektif dan adil berdasarkan fakta yang ada. Kemudian, nah anak-anak untuk pertemuan yang selanjutnya, kalian kan sudah penyajian data sudah ya kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar menganalisis dan apa? Menganalisis data. Ada yang diagram batangnya itu ganda, datanya ganda, ya kan? Nah, nanti itu akan menganalisis ya. Kemudian ini tugas di rumah untuk kalian. Kalian tugas di rumah minta tolong ke ibu bapaknya ibu, khususnya ibu ya. Nah, data belanja bulanan di rumah. Bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, bulan Desember, Januari kan masih berjalan ya. Ya, jadi selisihnya dari Desember yang tahun lalu atau yang tahun lalu itu 2025 mulai Januari sampai Desember, apa ada penambahan atau berkurang di setiap bulannya, ya kan? Nah, itu kamu nanti disajikan dalam bentuk diagram. Kalau kalian senang, mestinya kalian dapat piktogram, diagram gambar aja ada apa-apa, diagram garis juga ada apa-apa. Kemudian cari selisihnya, ya, paham? Selanjutnya, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu dulu. Sabang sampai Merauke, berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang sudah dikasih semua ya bukunya ya. Nah, dipimpin doa. Silakan siapa yang memimpin doanya? Pilihnya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk.